keadaan gitu. Oke, ya kata kuncinya menguji. Nah, atau menyatakan bahwa SPT ini benar. Nah, ini maksudnya apa sih? Menguji bahwa SPT itu benar, caranya gimana? Nah, saya pertanyaan itu, caranya gimana sih bahwa menyatakan, oh ini SPT benar. SPT-nya benar nih. Benar kalau omset dia lapor omsetnya 1.000, Anda yakin ini 1.000. Kalau dia bilang omsetnya 5 juta, ya kita yakin omset 5 juta. Ya. Kalau dia bilang biaya bunga itu 3 miliar, ya kita yakin sebagai pegawai pemerintah yang mengawasi wajib pajak menerima, oh memang biaya bunganya 3 miliar. Nah, caranya gimana? Izin Pak menjawab Pak. Ya, oke, Rahmat. Dengan ngumpulin data, wawancara, terus nyari keterangan dan bukti-bukti Pak. Kurang lebih kayak gitu sih Pak harusnya. Ya, itu yang saya maksud ya. Jadi bahwa menyatakan angka-angka dalam SPT itu benar, dia menyatakan bahwa jenis usahanya ini, alamatnya di sini dan sebagainya, itu diujinya apa? Dengan data yang dipunya. Ya, dengan data yang dia dipunya oleh pemeriksa pajak. Nah, makanya definisi pemeriksaan pajak adalah pertama pengumpulan data dulu, ya, pengumpulan informasi, pengumpulan keterangan. Nah, data, informasi, keterangan dari siapa? Pertama yang keterangan yang data, informasi, keterangan yang dipunyai sendiri oleh Fiskus. Ya, secara internal kan dia punya. Mungkin dia Fiskus ini ya pemeriksa pajak sudah menerima beberapa informasi tentang wajib pajak. Misalnya dari perbankan, ya, misalnya dari notaris, ya. Kemudian misalnya juga dari asosiasi atau dari hasil-hasil pemeriksaan lawan-lawan transaksi. Dan kemudian juga data, keterangan, informasi dari wajib pajak sendiri. Nah, semua itu dikumpulkan. Data-data itu dikumpulkan, informasi dikumpulkan, keterangan dikumpulkan. Nah, dijadikan satu, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan. Nah, dengan data, informasi, dan keterangan yang dia punya, dia akan meyakini bahwa oh SPT ini benar atau salah. Nah, itu ya namanya pemeriksaan. Jadi pemeriksaan sebenarnya yang terjadi adalah satu pihak. Sebenarnya satu pihak aja. Satu pihak menentukan apakah SPT tadi benar atau salah. Tapi benar ya, definisi dari pemeriksaan yang tadi disampaikan. Satu pihak. Wajib pajak hanya memberikan data, informasi, keterangan, udah. Terus kemudian ditanya kamu setuju atau tidak. Setuju, oke. Nggak setuju ya nggak masalah. Karena setuju maupun nggak setuju ada konsekuensinya. Nah, oke ya, jadi menguji, kata kuncinya menguji. Nah, karena tahap-tahap berikutnya setelah pemeriksaan keberatan itu juga menguji. Siapa yang menguji? Nah, kalau di pemeriksaan itu hanya satu pihak, yaitu pemeriksa pajak. Nah, saya kasih ilustrasi biar teman-teman lebih jelas lagi. Ya. Nah, katakan wajib pajak menyampaikan dalam SPT-nya bahwa dia barusan menjual aset. Dia barusan menjual aset. Ya, katakan rumah. Dia barusan menjual rumah. Dia bilang rumah yang dia jual itu laku 2,5 miliar. Berapa? 2,5 miliar. Oke. Pada saat penjualan aset kan
nanti ada aspek perpajakan, yaitu penjual membayar PPh penjualan final atas aset ya, bisa 5% atau 2,5% tergantung prosentasenya. Kemudian pihak pembeli akan membayar BPHTB ya, BPHTB. Nilainya sama, 2,5% atau 5%, tergantung daerahnya. Nah, pemeriksa akan menguji kebenaran pernyataan wajib pajak. Dia telah menjual aset 2,5 miliar. Nah, sebelum dia minta informasi dan keterangan data-data dari wajib pajak sendiri, dia mengumpulkan informasi dan keterangan data-data dari lapangan. Pertama, dia akan lihat lokasi asetnya di mana. Oh, benar, dinyatakan bahwa lokasi asetnya itu di Jalan Merpati. Oke, betul, tepat. Di Jalan Merpati memang dulu ada aset yang sudah dibeli oleh orang lain. Nah, dalam keterangan, pengumpulan keterangan, pemeriksa akan menanyakan kepada orang-orang di sekitar itu, kalau rumah dengan model yang ada di Jalan Merpati itu, ya, itu kira-kira harga pasarnya berapa sih? Oh, 10 miliar atau lebih katanya. Wah, loh kok dia bilang cuma laku 2,5 miliar. Nah, ini baru. Terus dia nanya nih, karena ini dulu bekas perumahan, kebetulan masih ada developernya juga, dia tanya ke developer. Terus dia tanya ke developer, kalau misalnya ada orang mau nyari rumah nih, dengan tipe yang sama, lokasi yang sama di Jalan Merpati, berapa sih harga pasar? Dijawab developer, 10 miliar juga. Harga pasarnya 10 miliar. Ya. Kemudian dia nanya lagi nih, pengumpulan informasi dan keterangan ya, ke pihak kelurahan atau apa yang orang-orang di situ ya, di Pemda setempat, nanya ini kalau orang biasa transaksi di sini berapa sih? Ya tadi 10 miliar. Wah. Nah, kalau dari informasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? WP bilang harganya 2,5 miliar. Istiqomah, apa yang kamu lakukan istiqomah sebagai pemeriksa? Tolong ya, ini diperhatikan, sangat diperhatikan teman-teman ya. Jadi ini adalah core pekerjaan seorang fiskus. Core-nya di situ. Biar Anda paham jadi apa yang akan dilakukan ya. Apa sih sebenarnya yang dicari dan apa ujungnya pekerjaan itu? Menurut KUP ya, kita bicara ketentuan umum. Ya. Jadi kalau misalnya nih SPT dinyatakan menjual aset 2,5 miliar. Kemudian Anda sebagai orang pajak memeriksa, mencari keterangan di lokasi, ternyata harga pasarnya itu Anda bisa yakin itu adalah 10 miliar. Apa yang dilakukan? Apakah Anda menerima pernyataan wajib pajak itu atau gimana? Apakah Anda mengelaborasi lagi, mencari alat bukti yang lain lebih valid lagi, lebih kuat lagi? Soalnya ini nanti ujungnya kita bicara di pengadilan pajak nanti, soal pembuktian. Nah, inilah. Jadi kalau menurut Istiqomah, apa yang dilakukan? Kalau menurut saya, suara dia terdengar saya, Pak? Dengaran, ya. Cari perbandingannya dulu, Pak. Cari perbandingan harga untuk terus sama kalau bisa menemukan misal sudah transaksi jual belinya itu bisa menemukan kantornya yang kantor notaris gitu ya. Nah, okay. Jadi mencari kantor notaris di mana transaksi itu berada ya. Jadi ya.
sama kalau bisa nemuin invoice-nya juga lebih bagus, Pak. Nah, oke. Saya mencari kwitansi dan lain-lain. Oke. Nah, sebenarnya sebagai pemeriksa pajak nggak usah pusing-pusing mencari itu. Caranya apa? Kalau dalam pemeriksaan ya, di keberatan kan juga ada ya prosedur itu. Kita kirim surat permintaan data dan keterangan kepada wajib pajak. Sebagai pemeriksa nih, minta juga data dan keterangan. Pertama, biasanya kalau terjadi jual beli itu data yang utama apa? Akta jual beli. Ya, tadi yang kita betul tadi Istiqomah bilang mencari notaris. Kita nggak usah pusing-pusing, tinggal minta mana AJB-nya ada. Kemudian kwitansinya mana? Nah, kan wajib pajak punya dong, iya kan? Wajib pajak punya. Nah, ternyata ya teman-teman AJB-nya menyatakan memang 2,5 miliar transaksi itu terjadi 2,5 miliar. Nah, padahal jelas-jelas harga pasarnya 10 miliar ke atas. Anda sudah pegang data informasi AJB akta jual beli yang ditandatangani notaris harganya 2,5 miliar. Data bukti pembayaran PPh finalnya 2,5% kali 2,5 miliar. Nah, sudah lunas. Kalau nggak lunas, notaris tidak akan menandatangani AJB. Nah, selanjutnya apalagi yang Anda lakukan? Yo, ini core penting ini ya. Biar Anda paham apa yang dilakukan sih sebagai pemeriksa pajak ya, atau sebagai aparat pemerintah. Yo, Rila Akbar. Ya, Pak. Apa yang kamu lakukan apa? Simpulan apa nih? Jika memang pertama pemeriksa harus punya jiwa prasangka, maksudnya memastikan bahwa AJB itu benar-benar sebesar 2,5 miliar, Pak. Artinya dokumen tersebut dapat dikonfirmasi valid secara dokumen sehingga dapat dipastikan bahwa itu bisa menjadi dasar bahwa harga 2,5 miliar. Memastikan dokumen itu tadi apa? Memastikan AJB kemana? Kamu pastikan kemana? Kan wajib pajak memberikan fotokopi AJB dan Anda pun bisa minta asli AJB-nya dikasih. Ke notaris, Pak. Ke notaris, ya. Silakan di notaris pun pasti sama, nggak mungkin ya wajib pajak kalau mau bermain nggak akan AJB-nya palsu segala macam, ngapain? Orang kita ini permainan legal kok. Nah, kalau Anda kenal ada tax evasion, tax avoidance, nah ini permainan tax evasion tapi legal. Waduh. Ya, dan ini teman-teman ini hal yang sangat lumrah. Hal yang sangat umum terjadi di Indonesia. Yang sampai sekarang itu ujung-ujungnya apapun yang terjadi, Fiskus, DJP seringkali kalah di pengadilan pajak. Ya. Jadi menurut Rila apalagi nih? AJB Anda sudah datangin notaris, benar ini AJB-nya asli, ya, dan terjadi transaksi 2,5 miliar. Apalagi, nah, Anda sebagai seorang lulusan D3 perpajakan yang pernah belajar akuntansi, nah, coba kaitkan dengan akuntansi. Ada proses pencatatan akuntansi seperti apa? Ya, kalau pembelian aset pencatatannya seperti apa? Jurnalnya gimana? Pada saat pembelian atau penjualan, Pak? Ya, dia jual aset lah. Dia jual berarti mendebit akumulasi penyusutan ya, Pak? Ya, terus? Mengkredit asetnya, Pak.
Nah, terus Lalu debitnya apa lagi debitnya? mendebit kas yang diperoleh, Pak. Nanti selisih antara yang diperoleh dengan pembelian dikurang akumulasi kebutuhan sama dengan rugi, Pak. Nah, sekarang kalau diwujudkan dalam soal meyakinkan transaksi, apa yang dilakukan? Anda sudah tahu jurnalnya. Jadi harus mengecek apa nih? Faktur ya, Pak. Apa? Faktur. Ya, jual aset kan nggak ada fakturnya. Ayo, ada tahu nggak? Ayo di sini, walaupun off Zoom saya nggak masalah, tapi Anda ngikutin. Sayang kalau Anda ngikutin. Ini nggak ada di pertemuan manapun. Dan nggak ada dosen yang akan jelaskan seperti ini. Ayo, silakan. Ngecek pembukuannya, Pak. Ya, betul. Di bagian pembukuannya dicek. Nah, itulah biar Anda tahu ngapain Anda belajar akuntansi. Anda belajar pembukuan, oh larinya ke sana, oh, pembukuan. Nah, di bagian mana pembukuannya itu? Di pengakuan rugi ya, Pak? Laba rugi ya, Pak? Bukan, yang to the point aja. Di mana? Laba rugi di buku besar apa? Di buku besar apa? Ada yang tahu? Logikanya aja apa? Mengecek bahwa memang dia menjual 2,5 miliar. Yang akan dicek apa sih? Ayo. Penyusutannya bukan, Pak? Apa kaitannya? Lalu kalau ngecek penyusutan apa meyakinkan 2,5 miliar? Aset bangunan, Pak. Apa? Ya, Pak. Aset bangunan. Aset bangunan diapain? Dikurangi 2,5 miliar itu. Itu kan catatan-catatan doang. Yang paling pas meyakinkan, ayo. Laporan arus kas, Pak. Nah, apa? Arus kasnya apanya? Dilihat apanya maksudnya? Betul, laporan arus kas. Apanya? Apa yang Investment ya, Pak? Iya, arus kasnya itu ada apa di situ? Di situ ada. Arus kasnya ada apa? Di bagian mana? Kan ada buku besar, ada debit, ada kredit di bagian mana? Di rekening koran, Pak. Nah, oke. Nah, ini udah mulai mendekati, yaitu, oke, pertama pembukuannya, pencatatannya di buku besar kas atau bank. Ada nggak penambahan uang sebesar 2,5 miliar? Itu baru ngomong pencatatan. Tapi ini refernya kemana nih? Buku kas itu refernya kemana? Tadi udah dibilang rekening koran, rekening bank. So, selain Anda minta data AJB, ya, kwitansi dan lain-lain, Anda juga akan ngecek rekening koran wajib pajak. Minta rekening korannya, minta rekening banknya, mana rekening bankmu, dan saya membuktikan bahwa yang kamu terima hanya 2,5 miliar. Betul nggak? Nah, setelah Anda minta rekening bank, dia nunjukin ke Anda bahwa yang masuk ke rekeningnya memang hanya sebesar 2,5 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda sudah punya data, fakta, bukti seperti itu. AJB-nya 2,5 miliar, kwitansi, invoice 2,5 miliar, di rekening korannya 2,5 miliar. Apalagi yang membuat Anda yakin? Atau itu cukup meyakinkan Anda bahwa, oh iya memang itu harganya 2,5 miliar. Yo, kalau Anda jadi pemeriksa pajak, apa yang Anda lakukan? Secara nyata-nyata bahwa harga pasar dalam aset tadi 10 miliar ke atas. Hasil pemeriksaan apa? Kalau apa tadi, Pak? Ya, kamu masa nggak ngikutin dari awal
Anda Bukan kan yang sudah, gitu dari awal Pak, tiba-tiba ngeblank Pak tadi Pak. Yang terakhir kalimat terakhirnya Pak. ya karena Anda sudah memperoleh data pasarnya itu 10 miliar, tapi Anda sudah AJB-nya 2,5 miliar, kwitansinya 2,5 miliar, rekening korannya terima masuk kas itu 2,5 miliar. Baru ingat Tapi Pak. harga pasar adalah 10 miliar ke atas. Baru Anda ingat. punya BAP-nya lah, punya keterangan tertulis dari developer, keterangan bahwa harga di situ harga pasarnya sekian-sekian. Kalau Bahkan misalnya, kemudian Anda nggak puas lagi undang appraisal. Wah, kan ada ini ya, iya. profesi appraisal. Di pajak juga punya fungsional appraisal, penilai. Penilai bangunan itu disumpah juga profesi seperti akuntan, tapi dia penilai aset, dan hasil penilaian dari appraisal juga menyatakan 10 miliar ke atas. Nah, Anda sebagai pemeriksa pajak dalam membuat laporan pemeriksaan pajak, apakah Anda akan mengoreksi transaksi wajib pajak atau tidak? Kalau misalnya ngecek ini Pak, ngecek hubungan antara kedua belah pihak yang ini Pak, yang Ya, hubungan, bisa saja terjadi hubungan istimewa ya. iya jaga-jaga ada hubungan istimewa Pak. Jadi mungkin kayak minta catatan pemegang sahamnya, terus juga pemegang Iya. saham dari pihak perusahaan yang bertransaksi, karena 10 miliar ke 2,5 miliar itu sangat-sangat tidak wajar Pak secara transaksi. Makanya itu Jadi transaksinya benar-benar dari orang asing ke orang asing, nggak ada hubungan sama sekali. Memang baru ketemu, dia memang jual aset, tertarik dibeli. Ya, ini Pak mencari bukti kenapa dia menjual jauh di bawah harga itu Pak. Karena kan secara benchmarking harga sendiri kan dari appraisal apa sebagainya kan 10 M kan Pak. Ya, Anda tanya kepada buktinya, mencari apa? Bukti apa? Ini Pak, mungkin dia diwawancara dengan pihak ininya Pak, kenapa menjual harganya sebesar 2,5 miliar? Kan bisa jadi karena perusahaannya, oh saya tidak tahu kalau ternyata harga pasarnya sekian kayak gitu Pak. Mungkin mencari tahu itu sih. Nah, oke aja, boleh aja. Ternyata dia waktu Anda tanya, oh ya saya nggak tahu ya, saya butuh uang, pokoknya saya laku aja 2,5 miliar. Nah, saya mau bilang koreksi buktinya nggak kuat Pak. Tapi kalau mau saya bilang nggak kuat, kalau misalnya jauh banget harganya di bawah pasar. Dan itu banyak sekali terjadi teman-teman. Padahal kalau kita bicara ya di luar dari apa yang dilakukan pemeriksa dan wajib pajak, sebenarnya nih yang wajib pajak dan Tuhan tahu, sebenarnya memang transaksi itu terjadi sebesar 11 miliar. Tapi yang dia laporkan adalah 2,5 miliar. Nah, tantangan Anda sebagai pemeriksa pajak bagaimana membuktikan bahwa transaksinya adalah 11 miliar, bukan 2,5 miliar. Nih, sebenarnya nih, karena wajib pajak melakukan namanya tax evasion ini, tapi dengan cara yang legal. Maksudnya legal dilabeli dengan AJB, akta jual beli. Nah, Anda gimana nih? Biarkan aja, nggak ada koreksi? Enak banget ya kalau gitu, semua wajib pajak melakukan itu aja. Nah, baru baru namanya Anda belajar, mikir, otak Anda dipakai, kreativitas Anda dipakai, kemampuan Anda sebagai mahasiswa itu dipakai. Nah, kalau saya bikin soalnya seperti ini. Pertanyaannya kayak gini, tak jebak kayak gini, gimana Anda? Apakah Anda tetap mengoreksi sehingga wajib pajak masih harus menambah pembayaran pajak atau dibiarkan begitu saja? Izin Pak, bertanya Pak. Tadi Bapak bilang dari jasa penilainya sendiri udah mengatakan ini ya Pak, 10 miliar ya Pak? Iya. Seharusnya dikoreksi aja sih Pak, karena kan ada dasar itunya Pak, dari harga pasar dan juga jasa penilainya Pak. Iya. Nah, berarti minimal Anda punya dasar ya teman-teman. Ya, ini soal pembuktian. Ini nanti kita akan lari ke sana, ya kan? Jadi kenapa Anda menyatakan dalam hasil pemeriksaan Anda itu mengoreksi hasil penjualan dari aset yang awalnya 2,5 miliar, kemudian Anda koreksi menjadi
katakan 10 miliar saja lah, nggak usah 11 miliar, 10 miliar saja ya. Kan lumayan ya ada penambahan pembayaran pajak, ya kan? Di pembayaran pajak PPh penjualan asetnya. Nah, Anda terbitkan SKP lah, SKP KB. Nah, oke, ceritanya sampai di sini dulu pemeriksaan. Berarti Anda sudah selesai nih. Pekerjaan sebagai pemeriksa Anda selesai. Dari pemeriksa, pada saat dia menyatakan, mengoreksi, menilai transaksi wajib pajak itu tidak wajar, nah, ada dasarnya, yaitu Anda menyatakan hasil appraisal, kemudian keterangan-keterangan dari developer, dari orang-orang sekitar, kemudian keterangan-keterangan dari Pemda, ya, Pemda terkait, ya, terus pokoknya Anda punya data pembanding, benchmarking, apa aja Anda gunakan, hasilnya memang itu nggak wajar, sehingga Anda koreksi. Dan ini yang memang sering terjadi di lapangan kayak gini, teman-teman. Jadi menjadi pemeriksa pajak itu nggak mudah. Pemeriksa pajak nggak mudah. Oke, itu ya satu. Kita kunci, tutup, selesai nih, pemeriksaan selesai, tutup layar. Sekarang lanjut. Kira-kira wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, dia harus membayar ya lagi atas kekurangan pembayaran PPh-nya. Kira-kira dari SKP tersebut BP terima atau tidak? Nah, sekarang Anda belajar logika melihat dari si wajib pajak. Kira-kira wajib pajak terima atau enggak nih perhitungan Anda? Sebenarnya jelas ini sih Pak, tidak terima sih. Tidak terima. Padahal dia sebenarnya masih untung ya, karena dia sebenarnya dapatnya 11 miliar. Nah, kansnya dia pasti mengajukan apa ya? Mengajukan apa namanya? Upaya dia? Apa? Selanjutnya? Karunia rohani? Apa? Keberatan, Pak. Keberatan, good. Nah, sekarang masuk cerita keberatan. Kemarin juga Anda kan ada soal keberatan. Ya, keberatan. Wajib pajak mengajukan keberatan. Nah, kalau di dalam keberatan, itu kan ada peneliti keberatan di situ, ada tim peneliti. Tim peneliti itulah yang nanti akan menentukan apakah keberatan wajib pajak diterima atau tidak. Nah, di sini, kalau di pemeriksa itu menguji dan membandingkan SPT dengan data-data yang Anda punya, kalau di keberatan, apa yang diuji lagi? Yo, sebagai peneliti keberatan, wajib pajak menyatakan keberatan SKPKB, ya, yang dimana di pemeriksa menganggap bahwa penjualannya itu 10 miliar, padahal dia keberatan karena sebenarnya yang terjadi adalah 2,5 miliar. Dia melampirkan bukti-bukti. Wajib pajak melampirkan bukti-bukti ke tim keberatan. Ya. Nah, tim keberatan kira-kira apa yang dilakukan tim keberatan? Ya, kemarin kan baru ujian UTS. Gilang ikuti nggak nih? Gilang Panji. Ayo Gilang. Iya Pak, jadi yang untuk Dilakukan apa? Untuk menguji apa? Yang pengujiannya seperti apa kalau di keberatan? bentar Pak. Kalau pemeriksaan itu yang menilai hanya satu pihak kan, yang mengajukan bukti hanya satu pihak, yaitu yang punya data dan informasi satu pihak, yaitu pemeriksa langsung menentukan. Nah, kalau di keberatan, nah ini sudah melibatkan siapa aja? Pembuktiannya melibatkan siapa? Siapa dengan siapa? Gilang?
Nah, baru UTS kemarin. Siapa dengan siapa? BP-nya Ya, betul, dan dengan. tim pemeriksanya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi sudah ada penengah. Nah, itulah sebenarnya, itulah namanya kalau keberatan itu sudah ada penengah. Ada hakim, tapi bukan hakim. Harusnya hakim, tapi sebenarnya kalau orang sudah ada clash ya, dua orang bersengketa, ya, dua orang bersengketa, A dan B bersengketa, harusnya ada penengahnya. Kalau pemeriksa kan enggak, hanya dia sendiri. Enggak, kamu salah, udah. Nanti kalau nggak ini keberatan. Nah, di keberatan itu sebenarnya sudah mulai ada penengahnya, yaitu ada hakim. Tapi dia hakim yang bukan hakim. Makanya lembaga keberatan disebut peradilan doleansi. Peradilan yang belum sepenuhnya. Ya, peradilan yang belum murni. Nah, karena dia pekerjaannya mirip dengan hakim. Akan membandingkan apa dengan apa? Data wajib pajak dengan data yang dikumpulkan oleh selama pemeriksaan. Dia akan melihat lagi nih. Kenapa pemeriksa menentukan dia 10 miliar? Datanya apa saja? Nah, dia minta nih, dari KKP pemeriksa, LHP-nya, laporan hasil pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan, ya kan? Itu dilihat lagi bukti-bukti yang dia punya di pemeriksaan apa saja. Kemudian dia juga akan meminta data dan keterangan informasi dari wajib pajak. Nah, kemarin baru habis UTS kan. Nah, kira-kira yang disampaikan wajib pajak pada saat pemeriksaan sama nggak pada saat keberatan dalam kasus ini? Yo, kira-kira sama nggak? Medina. Iya, Pak. Kira-kira sama nggak? Data yang diberikan wajib pajak saat pemeriksaan dengan saat keberatan sama nggak? Oleh dari si wajib pajak deh. Sama nggak? Dia memberikan apa aja datanya? Menguatkan bahwa transaksinya hanya 2,5 miliar. Iya, Data Pak. apa saja yang diberikan? Yang tadi itu akta jual belinya, Betul. kemudian apa namanya, rekening kurang dari bank. Betul, ya. Terus apa lagi? Biasanya apa lagi? Kalau jual beli itu biasanya satu lagi kwitansi. Udah itu aja yang dia berikan. Nah, pemeriksaan misalnya dipanggil nih ke tim peneliti keberatan. Apa yang dia akan sampaikan? Masih sama nggak? Kira-kira? Mas Ahmad masih gabung? Atau lagi sambil nonton sinetron? Mas Ahmad Thoir? Ya. Biasanya saya kasih ini contoh real ya, contoh real yang terjadi biar Anda paham betul. Oh, itu yang maksudnya. Kalau Anda belajar keberatan kemarin ya sudah, sekarang kita test case di contoh lapangan. Kira-kira sama nggak? Yo, jawab. Kalau dijawab saya nggak lanjut ceritanya. Kalau nggak jawab saya tidak lanjut. Ya. Salah satu harus menjawab. Siapa yang menjawab? Kira-kira sama nggak yang akan disampaikan pemeriksa pajak kalau dia dipanggil tim peneliti, argumennya, data-datanya, kira-kira sama nggak? Sama, Pak. Sama, iyalah. Terus kira-kira sebagai peneliti keberatan dia bisa mencari data dan keterangan lain juga. Kira-kira akan mencari data keterangan apa lagi nih? Tim peneliti, ada nggak? Perlu lagi nggak data-data apa lagi ya? Biar Anda membayangkan nih betapa serunya kalau Anda bekerja
nanti di tim keberatan. Dan kira-kira nanti Anda memutuskan apa? Apakah memenangkan wajib pajak, artinya mengabulkan permohonan wajib pajak, atau menolak? Kondisi keuangan si penjualnya mungkin, Pak. Oke, penjualnya dipanggil gitu ya. Iya, kondisi penjualnya mungkin kalau misalkan dia lagi sangat butuh uang. Kan pajaknya, penjualnya itu wajib pajak kan? Wajib pajaknya kan? Maksudnya kondisi keuangan wajib pajak gitu. Iya, bukan pembeli kan yang Anda maksud, tapi keuangan penjualnya itu wajib pajak kan, Mas Ihsan maksudnya? Iya, penjualnya, Pak. Kondisi Iya. penjualnya. Ya, berarti wajib pajak kan, keuangan wajib pajak yang Iya. mengajukan keberatan kan? Ya. Anda kira-kira ingin mencari apa? Kalau kondisi keuangan lagi seret, berarti Ya, Anda kalau terima nih. Hah? Bisa dipertimbangkan. Oke, bisa dipertimbangkan. Oke, good. Ya, minimal ada pertimbangan-pertimbangan ini ya. Hanya tidak sekedar soal bukti, tapi ada pertimbangan-pertimbangan rasa, pertimbangan aduh kasihan juga ini. Ya udah, sebagai rasa keadilan, ya oke, nanti karena dia kondisi keuangan bisa diterima lah. Nah, kalau kira-kira gitu, seneng nggak wajib pajak kalau diterima? Dan apa yang terjadi? Wah, enak ya ternyata ya, gampang banget ya. Kalau gitu, semua wajib pajak bisa melakukan hal sama nih. Enak sekali. Ngapain? Ya. Oke, dari cerita tadi masih ada yang kira-kira terlewat nggak data dan informasi? Ada yang ini, kan ada belajar PBB segala macam, kan Anda belajar ya, teman-teman? Anda belajar nggak PBB? Mas Arief? Mas Arief belajar kan? Nah, kenapa nggak ada yang ngomong soal PBB ya di sini ya? Akan dicek NJOP-nya berapa sih? Nah, PBB kan juga yang menentukan. Nah, kalau dulu PBB itu di bawah Dirjen Pajak, sekarang di Pemda ya. Mereka juga penilainya, kan ada datanya. NJOP, wajib NJOP atas tadi. Dan ternyata tim keberatan setelah melihat NJOP-nya, memang NJOP-nya sekitar segitulah. 2,5 M, ya ada yang 2,2. Ya teman-teman, perlu Anda ketahui kalau Anda lihat SPP PBB rumah Anda deh, masing-masing lah. Rumah orang tua Anda sekarang ini, coba baca SPPT-nya, NJOP PBB-nya. Itu kira-kira sesuai nggak dengan harga pasar di rumah Anda? Ada nggak sebagai mahasiswa pajak Anda pernah nggak iseng melihat SPPT rumah Anda? Terus Anda perhatikan apakah sesuai nggak dengan harga pasar? Kalau rumah saya sangat-sangat tidak sesuai. Ya, kalau rumah saya itu harga pasarnya mungkin bisa 4-5, tapi kalau NJOP-nya paling di situ tertera paling besar 1 miliar. Di mana-mana begitu. Seluruh Indonesia. Nah, kenapa NJOP itu nanti juga sebagai dasar notaris itu akan melihat apakah transaksi ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya, notaris ini bisa bertanggungjawabkan enggak? Oh, wajib pajak ngomong 2,5 miliar, dia akan notaris paling dia akan mengecek ke NJOP PBB-nya. Oh, ya oke lah, NJOP-nya memang segini, oke berarti wajar ini bagi notaris. Walaupun sebenarnya notaris tahu kalau di situ harga pasarnya sebenarnya 10 M lebih. Nah, oke. Coba Anda sebagai peneliti keberatan sudah mulai jadi hakim nih. Coba Anda bayangkan Anda sebagai peneliti keberatan dan Anda akan menilai apakah permohonan wajib pajak atas keberatan karena ditetapkan bahwa nilai
jualnya itu adalah 10 miliar, atau Anda menolak permohonan keberatan wajib pajak? Apa alasan Anda menerima dan apa alasan Anda menolak? Nah, ini kalau bikin soal kayak gini, Anda baru mikir. Dian Anggraini. Ya Pak, Ya. kalau tadi menurut appraisal tadi harganya lebih dari 10 M Pak. Terus GOP-nya dicek tadi nggak sesuai, nggak 2,5 M, nggak sekitar segitu, berarti permohonannya ditolak keberatan dari. Oke, berarti Anda sebagai peneliti keberatan menolak ya permohonan wajib pajak. Oke. Nah, biar cepat. Oke. Secara umum hampir di semua tempat dan kasus-kasus seperti ini ya, teman-teman, Anda perlu tahu bahwa ya pasti biasanya ditolak. Alasannya apa? Ya, peneliti keberatan kan otaknya, pikirannya masih mirip-mirip dengan pemeriksa pajak. Apalagi apa yang dia bela pasti lebih membela Direktorat Jenderal Pajak dong, dari membela wajib pajak, ya. Karena dia punya dasar, pertama ada appraisal, ya kan? Appraisal itu yang sudah disumpah, sudah dinilai, itu nggak sembarangan. Sekarang itu seperti akuntan kalau dia menilai laporan keuangan. Ya, appraisal, kemudian data pasar. Nah, sehingga apa yang disampaikan wajib pajak dengan AJB-nya, dengan kwitansi dan rekening perannya itu nggak diterima, ya. Nah, kira-kira sebelum lari ke banding, berarti kan ditolak ya, berarti surat permohonan keberatan ditolak. No. Nah, kira-kira sebenarnya kalau menurut Anda nih, wajib pajak itu cara yang ngumpetinnya gimana sih? Cara ngumpetinnya gimana? Ya, ada yang tahu nggak kira-kira? Sebenarnya dia terima 11 miliar. Ya, tapi dia bisa membuktikan dari rekening pribadinya dia itu hanya terima 2,5 miliar. Nah, cara ngumpetinnya gimana nih? Izin pendapat, Pak. Silakan, Sindu. Dari pengalaman saya sih, Pak, ini biasanya itu diserahkan secara kas, kalau enggak dalam bentuk barang berharga gitu, Pak. Biasanya kalau mudah dibawa bisa emas batangan gitu, atau bisa jadi aset gitu, diberikannya aset, misal dijadikan tanah gitu yang nggak pernah diketahui gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang diterima wajib pajak selain uang 2,5 miliar di rekeningnya, juga bisa saja dia terima berupa emas. Atau kalau yang sekarang keren apa namanya? Cryptocurrency. Nah, ya, cryptocurrency itu nggak bisa dilacak. Iya. Siapa pemegangnya, kapan? Nah, itu teman-teman. Nah, dunia Anda nanti menghadapi cryptocurrency lebih parah Anda nanti. Ya, secara gampang ya, ngapain emas batangan dan segala macam. Biasanya dia menggunakan rekening orang lain lagi. Ya, dia tahu nih, ini karena sudah tax planningnya udah bagus. Dia menggunakan rekening adiknya, dia menggunakan rekening temannya, dia menggunakan rekening kakeknya, atau ya siapalah. Bahkan modus operandi banyak juga menggunakan rekening notarisnya, coba bayangin. Sudah kerjasama dengan notaris, ya. Nah, atau rekening lawyernya, kalau dia punya, orang kaya punya lawyer sendiri, rekening pembantunya, nah, dan lain-lain. Makanya teman-teman di PPATK, Anda tahu PPATK apa? Ayo, Anda kalau orang pajak harus tahu, dunia ini harus Anda tahu. Bank Indonesia itu siapa, PPATK siapa, OJK siapa, Anda harus tahu ini. Bursa Efek itu siapa, Anda sebagai orang pajak
yang punya ilmu pajak harus tahu. Itu Cuma karena ingat ATK-nya, Pak. iya, PPATK ATK-nya ini, Pak, analisis transaksi keuangan, tapi P-nya Nah. lupa, Pak. Ada pelaporan-pelaporan apa tapi nggak ingat. ya, betul. Jadi dia PPATK itu selalu akan mengecek rekening seluruh masyarakat Indonesia. Kalau ada yang profilnya tidak sesuai, itu nanti biasanya akan jadi notis. Misalnya pembantu Anda, ini profilnya tuh rekeningnya paling terima sebulan 2 juta, ya kan? Kadang-kadang kalau ada bonus 5 juta, tiba-tiba masuk rekening dia tadi 7,5 miliar. Nah, itu kalau di PPATK notis itu, nah itu bisa diperiksa nanti. Tapi yang meriksa kepolisian bisa, ya. Tapi akan dicari ini kenapa nih pembantu Anda tiba-tiba dapat uang 7,5 miliar itu kira-kira apa nih? Apakah dia jual aset dan sebagainya, itu mereka akan telusuri. Nah, paling bahaya kalau yang digunakan itu misalnya rekening pegawai negeri. Nah, itu rekening Anda, misalnya Anda jadi pegawai negeri, kan tahu nih, pegawai negeri itu penghasilannya berapa sih? Ya, secara profiling, pegawai negeri si A ini sebulan dapat gaji dan tunjangan kira-kira 20 juta. Tiba-tiba masuk ke rekening dia 3 miliar, itu juga akan jadi notis di PPATK. Biasanya PPATK akan sampaikan ini ke KPK, ya kan, atau disampaikan ke Kisda kalau di DJP ya, kalau Irjen Kementerian Keuangan. Nah, kalau dia pegawai Pemda bisa disampaikan ke Irjen Daerah, disampaikan ke Kejaksaan dan lain-lain. Itu tiba-tiba pegawai negeri tadi dipanggil. Kok kamu bisa tiba-tiba terima uang 3 miliar dari mana? Oh, Anda penjual pegawai negeri, ya kan? Nanti akan ditanya-tanya. Oh ya saya jual aset, nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba saya nggak ngapa-ngapain Pak. Loh kok ada uang masuk? Ya dikasih orang. Nah itu jadi pertanyaan. Ada orang tiba-tiba ngasih uang 3 miliar tanpa ngapain ya? Karena dia baik hati. Nggak bisa. Itu akan jadi sudah indikasi korupsi. Ya. Nah itu teman-teman. Nanti kalau yang dipakai adalah rekening membantu Anda. Ini PPATK juga pusing, ini bukan pegawai negeri, ini siapa nih? Nah, ya. Nah, jadi salah satunya itu ya modusnya bisa saja menggunakan rekening orang lain, bisa saja tadi dibayar cash yang 7,5 miliar yang 8 miliar itu dibayar cash atau dikasih emas batangan. Nah, yang keren sekarang ini menggunakan cryptocurrency, Bitcoin. Modar orang pajak modar semua ini. Nggak bisa lagi menelusuri. Nah, dan ini yang terjadi teman-teman. Ya, oke. Jadi kesimpulan sementara biar ini ceritanya ke pengadilan pajak karena itulah nanti kita akan pelajarinya ya. Di soal pembuktian di pengadilan pajak. Nah, wajib pajak karena ditolak permohonannya, singkat cerita dia akan mengajukan banding di pengadilan pajak. Nah, kalau tadi yang menguji data dan bukti adalah peneliti keberatan. Nah, sekarang kalau di pengadilan pajak siapa yang menguji? Hakim atau majelis hakim pengadilan pajak. Nah, siapa yang bersengketa? Wajib pajak sebagai pemohon banding dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai terbanding dalam hal ini ya. Bisa saja bea cukai, bisa saja dengan Pemda, ya kan, yang menetapkan pajak hotel dan lain-lain. Ya, oke, katakan ini ceritanya karena Anda belajar di D3 pajak, ceritanya di JP ya, itu sebagai terbanding. Nah, sekarang mulai seru nih, ya, mulai seru. Nanti ada soal pembuktian, ya, ada pembuktian cepat, pembuktian biasa di pengadilan pajak. Nah, sekarang hakim yang akan menilai. Nah, teman-teman, nanti
jalan ceritanya kalau dibanding ya, pertama wajib pajak itu akan menggunakan kuasa atau tidak, ya, menggunakan kuasa atau tidak, ya. Kalau menggunakan kuasa, ya nanti besok kita akan belajar ya, minggu depan kita belajar kuasa wajib pajak itu apa, ya kan? Kuasa, kemudian hukum acaranya seperti apa, dan yang seru nanti pembuktian. Oke, kita ngomongin pembuktian di pengadilan pajak. Nah, ini hakim nih sekarang ya, yang tidak terikat kepentingannya. Kalau tadi peneliti keberatan masih terikat kepentingannya, dia masih dalam lingkup diutar jendela pajak. Kalau dia mengabulkan, itu masih ditanya kisdanya itu, pengawasnya. Kalau kamu terima ada apa? Kamu terima uang atau enggak? Nah, dicari-cari kita, ya. Makanya lebih aman nolak. Udah kalau nolak aman lah, udah. Nah, makanya kecenderungannya di lapangan keberatan wajib pajak akan ditolak. Lainnya ujungnya di pengadilan pajak. Nah, inilah ceritanya, teman-teman. Cerita semua yang ada di KUP itu di sini. Nah, ujungnya adalah di sini, pemeriksaan pajak, ya, adalah di sini nanti. Nah, sekarang kita bicara di pengadilan pajak. Kira-kira pada saat di pembuktian, ya, pembuktian itu para pihak ya. Nanti hakim itu akan membandingkan alat-alat bukti yang diberikan oleh wajib pajak dan alat-alat bukti yang diberikan oleh DJP. Ya, biar Anda punya bayangan. Nah, alat buktinya yang disampaikan wajib pajak dulu deh. Kira-kira masih sama atau tidak? Yo, menurut Anda di kelas ini kira-kira masih sama nggak? Alat bukti yang disampaikan wajib pajak ke hakim itu masih sama nggak pada saat keberatan? Rosa, Mbak Rosa, Dwi? Ya, Pak. Masih sama nggak kira-kira kalau Rosa, menurut Rosa? Enggak, Pak. Enggak. Apalagi yang diberikan wajib pajak? Mungkin ada saksi. Ah, kamu udah berarti udah baca ya. Ada saksi. Saksi siapa yang diajukan oleh wajib pajak ke pengadilan pajak? Kira-kira siapa yang akan menguatkan argumentasi wajib pajak? Siapa saksinya yang akan diajukan di depan majelis hakim? Siapa kira-kira? Menurut Rosa siapa? Nah, Pihak yang melakukan transaksi sama dia, Pak. yaitu pembelinya ya, pembelinya. Iya. Nah itu ya teman-teman, itu minimal kalau tadi kan biasanya cuma data-data, sekarang baru di pengadilan ini boleh mengajukan saksi-saksi selain alat bukti berupa apa AJB, alat jual beli, rekening bank, kemudian apa namanya kwitansi. Para pihak bisa mengajukan saksi yang menguatkan argumentasi dia. Kalau wajib pajak misalnya dia meminta pembelinya dihadirkan di dalam sidang. Nah, kalau seorang saksi yang diminta, jadi saksi itu yang menghadirkan itu siapa? Hakim atau para pihak? Ada yang udah baca belum? Yang menghadirkan itu adalah hakim, bukan para pihak. Para pihak hanya mengusulkan, Pak Hakim, saya sebagai pemohon banding mengajukan saksi. Siapa saksimu yang kamu ajukan menguatkan argumenmu? Yaitu pembeli. Saya jual kepada pembeli, pembelinya bisa dihadirkan biar hakim yakin bahwa yang dia bayar ke saya 2,5 miliar. Ya, nah, akhirnya kalau hakim, oke, kalau gitu kita panggil pembelinya untuk hadir di pengadilan, dilayangkan surat panggilan sebagai saksi. Nah, singkat kata saksi yang diajukan tadi hadir di persidangan.
Kemudian saksi tadi disumpah. Sebelum bersaksi disumpah ya teman-teman. Semua orang yang akan bersaksi disumpah dulu. Anda sebagai, misalnya kita sebut Tuan A. Tuan A, Anda sebagai saksi di persidangan sebelum memberikan keterangan di depan majelis hakim, Anda bersumpah bahwa keterangan yang Anda berikan adalah sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bersedia? Bersedia Pak Hakim? Nah, setelah disumpah, terus ditanya oleh anggota hakim yang lain. Kan hakim itu ada ketua, ada anggotanya. Ketua boleh nanya, anggota juga boleh tanya. Karena itu haknya sama dalam bertanya kepada para saksi. Salah satu anggota hakim akan bertanya, apakah benar transaksi Anda itu 2,5 miliar? Kira-kira jawaban saksi di pengadilan pajak yang sudah disumpah jawabannya apa, teman-teman? Biar Anda punya bayangan. Padahal dia tahu, dia merasa yang dia bayarkan 11 miliar, bukan 2,5 miliar. Dia akan mengaku di depan majelis hakim apakah 11 miliar atau 2,5 miliar. Ingat, dia sudah disumpah. Kalau Anda jadi pembelinya, Anda jadi saksinya, Anda yang beli, nah sekarang Anda nih, Anda biar Anda merasakan suasananya di sidang ya, Anda merasakan suasana di sidang sebagai pembeli dari aset wajib pajak tadi, apakah Anda mengaku 11 miliar atau yang Anda akui 2,5 miliar? Yuk. 2,5 miliar, Pak. Kenapa, Iksan? Karena pasti udah ada udah ada obrolan untuk menyembunyikannya tidak segampang itu gitu. Nggak segampang itu ya. Nah, tapi dia berarti berbohong di depan hakim ya? Iya, Pak. Jadi siap dipidana, itu biasanya gitu diingetin ya. Jadi kalau orang yang bersaksi, kemudian ternyata kesaksiannya tidak benar dan bisa dibuktikan di persidangan, ya itu dia nanti bisa dipidana. Anda tetap akan berbohong? Sepertinya kalau kondisinya mungkin ya kayaknya berbohong sih, Pak. Tuh, Anda aja yang baru belajar pajak sudah pikirannya sama. Pikirannya bohong aja deh. Yakin? Tadi yang meminta si pembelinya ini dari pihak ini kan Pak, pihak pembanding ya Pak ya? Yang meminta untuk didatangkan saksi. Iya, itu bisa juga, bisa saja dari pihak terbanding juga bisa aja. Karena ini kan bisa aja nanti bisa ketahuan ya, bisa ketahuan kalau ternyata ya mana tahu pembelinya memberikan kesaksian yang berbeda di persidangan. Nah, apakah pernah terjadi? Pernah terjadi. Nah, serunya di sini nih. Ya, serunya di sini. Oke, kalau Anda jadi ini, yang lain punya pendapat silakan. Saya mau nanya sih Pak, bukan kalau misalnya di tengah misalnya kita ada bukti kan, kalau misalnya transaksi ke adiknya tuh ternyata pakai rekening, anggaplah ya asumsinya kita mau pakai rekening orang lain kan Pak, untuk pembagian duitnya kan Pak. Nah, kalau misalnya dari pihak pemeriksa itu mengeluarkan bukti itu bisa nggak Pak dari pihak saksi mengubah pernyataannya? Oh benar, kalau saya benar Pak, kalau transaksi ke saya 2,5 miliar, cuman saya disuruh ngasih duitnya ke adik sekian M, ke ini sekian M gitu Pak. Iya.
Bisa begitu. Ada saksi yang akhirnya jujur karena begitu melihat hakim udah takut, waduh mati nih, daripada aku nanti kena pasal, ya kan. Nah, kalau sudah diomongin soal pidana, orang udah mikir. Kalau tadi kan waktu dia melakukan transaksi adalah ya nggak akan tahu nih DJP nih, udahlah ngumpet-ngumpet aja, ya. Nah, kalau sekarang berkaitan dengan sudah di depan hakim, ya suasana beda ya teman-teman. Ditanya hakim, ditanya polisi, ditanya jaksa itu suasananya berbeda. Suasana kebatinannya itu berbeda. Bisa saja orang akhirnya nyerah kemudian jujur. Ya Pak Hakim sebenarnya, nah, yang saya bayarkan itu totalnya 11 miliar. Yang ke rekening wajib pajak 2,5 miliar, yang lainnya dalam bentuk uang tunai. Oh, yang lainnya dalam bentuk emas batangan. Yang lainnya dalam bentuk cryptocurrency. Bisa terjadi seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, ini kalau saksi kayak gini, dia sudah maju kena, mundur kena. Ya, buah semalakama. Kalau dia makan buahnya, bapaknya meninggal, tidak makan ibunya meninggal. Nah, tapi secara umum pasti wajib pajak saksi tadi akan mengaku 2,5 miliar. Karena daripada dia langsung kena. Kalau dia ngaku jujur gimana efeknya bagi dia? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pak Hakim, saya ngaku jujur deh bahwa transaksinya bukan 2,5 miliar tapi 11 miliar. Kira-kira dia aman nggak ngomong seperti itu di pengadilan pajak? Biar Anda mikir. Aman nggak menurut Anda? Enggak, Pak. Auto kalah. Kenapa nggak aman? Nggak amannya apa? Nah, biar Anda tahu nggak amannya apa? Kan artinya dia ngaku udah menghindari pajak ya. Oke, menghindari pajak. Terus berarti dia nanti di SKP juga. Yang lebih berat dari SKP apa? Membuat dokumen Pidana. Nah, pidana. Membuat keterangan palsu di depan notaris. Notaris itu pejabat publik. Ya. Berarti Anda memberikan keterangan yang bohong di depan notaris. Itu juga kena pidana. Ya. Jadi kira-kira paling aman gimana? Dia bohong kepada majelis hakim atau bohong di depan notaris? Ini terjadi loh, Mbak. Kenapa? Ya, kalau bohong dengan majelis kapan kebohongannya bisa saja diketahui masih kapan-kapan ya. Tapi kalau begitu di sidang dia mengucapkan ya sebenarnya transaksinya 11 M, dia kena double. Pertama nanti akan jadi fakta dari fakta persidangan bahwa transaksi itu ternyata bukan 2,5 miliar tapi 11 miliar. Nanti dia akan dapat SKP tambahan oleh Pemda yang kewenangannya tentang PPHTB. Jadi PPHTB-nya dia biaya hak proyek tanah dan bangunan masih kurang kan? Dia di SKP juga. Udah di SKP ya. Nah, SKP pemeriksa pun nanti ditambahin lagi, ya kan? Tadi kan 10 miliar, tapi ternyata 11 miliar, SKP tambah lagi nanti, ada ketetapan tambahan lagi. Itu kerugian dia satu, kemudian ada ancaman dipidana. Nah, akhirnya secara logika dia lebih akan berbohong di depan majelis hakim pengadilan pajak. Nah, teman-teman, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi sebagai cerita pembuktian, alat bukti. Nah, saya akan cerita. Jadi, singkat kata, hakim itu akan melihat alat bukti yang dipunyai wajib pajak. Pertama, akta jual beli. Kedua, kwitansi. Kemudian,
rekening koran bank, serahkan ke, dan kemudian alat bukti kesaksian dari pembeli. Mungkin juga ada kesaksian dari pihak perbankan, di mana rekening bank wajib pajak terdaftar diundang. Notarisnya diundang. Nah, notarisnya juga diundang loh. Itu bisa saja notarisnya diundang, yang meminta itu adalah DJP, terbanding atau pemohon banding, ya. Bisa saja dua-duanya, tapi pasti di situ ada alat bukti, bisa saja notarisnya hadir di persidangan, akan dijadikan alat bukti. Nah, itu ya, teman-teman, nanti alat bukti yang diberikan, disampaikan oleh notaris dengan alat bukti yang disampaikan oleh DJP, mana lebih kuat? DJP menghadirkan appraisalnya sendiri, disumpah. Anda appraisal, ya, profesinya appraisal, ya, Anda disumpah, ada kode etiknya, dan lain-lain. Jadi menurut Anda sebagai ahli bangunan, berapa nilai aset tadi? Dia pasti ngomong sesuai dengan hasil perhitungan dia, ini 10 miliar. Jadi seperti angka yang digunakan oleh pemeriksa. Terus dia juga bisa aja terbanding, DJP menghadirkan developer. Ya Pak, kalau kami jualan, kalau di situ pasti minimal 10 miliar. Developer dihadirkan, kesaksian developer, kesaksian tetangga-tetangganya dihadirkan. Nah, kira-kira teman-teman, kalau Anda sebagai hakim pajak, mana yang akan dimenangkan? Apakah wajib pajak atau pemohon banding atau terbanding? Anda jadi hakimnya nih sekarang. Nah, disinilah semoga nanti soalnya UAS kayak gini ya. Saya minta UAS jangan suruh cerita kayak kemarin. Saya minta ini real, ini contoh kasus saja langsung seperti ini, apa argumentasinya. Kalau Anda jadi hakim, Anda akan terima argumentasi pemohon banding atau terbanding. Silakan. Sebelum kita belajar nanti teorinya. Tapi sekarang menggunakan case-case dulu deh. Ya, karena waktu kita nggak banyak, nih sebentar lagi habis. Ujungnya kan di sini nih. Semua cerita KUP ujungnya di depan hakim pengadilan pajak gitu. Pengawasan SPT kayak apa kayak ya, Anda belajar pembukuan kayak Anda belajar, semua ujung-ujungnya di sini di pengadilan pajak. Ujung perjalanan kisah KUP itu di sini. PPH, PPN di sini Anda belajar ini ujung-ujungnya tadi kan. Nanti pendapat Anda ini akan diuji di pengadilan pajak. Kira-kira sebagai hakim, kalau Anda jadi hakim pengadilan pajak, mana yang Anda akan menangkan? Apakah argumentasi pemeriksa, argumentasi DJP, atau argumentasi dari pemohon banding wajib pajak? Tadi kita sudah tahu alat bukti apa yang dia pegang, yang disampaikan ke majelis. Yuk, inilah kalau kita belajar undang-undang pengadilan pajak. Di situ disebutkan tentang alat bukti. Ya, ada yang bisa menjawab? Kira-kira yang menang siapa dan apa alasannya? Nah, ini baru pertanyaan untuk UAS bagus nih. Sebenarnya Pak, kalau nggak salah saya dulu pernah waktu PKL tuh pernah dibilang Pak, kalau mau meyakinkan hakim itu kita harus memiliki sekitaran 2 dari 5 ini Pak bukti yang bisa dianggap untuk hakim kan, salah satunya juga ada keyakinan hakim kan Pak, sebagai ketiganya Pak. Nah kan untuk sementara dari bukti-bukti yang telah dilampirkan kita dapat nih Pak bukti berdasarkan tertulis bukan tertulis, bukti dari lapangannya bahwasanya ada berbentuk rekening koran apa sebagainya secara transaksi, dan ada juga pernyataan secara lisan dari saksi-saksi kan Pak. Sebenarnya kalau saya sebagai hakim melihat juga bagaimana dari argumentasi pihak apa juga tidak memiliki bukti nih secara konkret dari pihak pembandingnya Pak.
pihak yang melakukan bandingnya, Pak. Tidak ada juga bukti konkret yang bisa mereka belikan yang bisa mengalahkan bukti dari apa, dan juga bukti dari apa kan mungkin ya Pak, dari pihak pemilihan banding kan pasti menggunakan pasal 18 ayat 4 kan Pak, yang bahwasanya ini tidak ada hubungan istimewa antara kami berdua, harusnya tetap ditetapkan berdasarkan berapa angka yang didapatkan Pak. Cuman karena ternyata bukti di lapangan yang membantah bahwasanya mereka hanya menerima 2,5 M, sedangkan di lapangan buktinya dapatnya 10 M. Dan juga mungkin kalau misalnya ternyata dari pihak penjualnya jujur, 11 M sebenarnya, berarti kan nggak bisa menggunakan 18 ayat 4 lagi kan Pak. Berarti pada akhirnya nggak ada lagi dong argumentasi dari pihak Jadi kalau berdasarkan pendapat saya Pak, dari bukti yang telah didapatkan berdasarkan keyakinan hakim tuh harusnya mempertahankan ini sih Pak, terbanding sih Pak. Itu sih Pak. Kalau saya. Oke, ya. Jadi Rahmat sebagai hakim, nanti kalau jadi hakim dia akan memenangkan DJP, gitu ya. Alasannya tadi udah ada keterangan penjualnya sendiri bilang 11 M, ya. Udah telak itu ya, menurut Rahmat itu telak ya. Udah mengaku di depan hakim penjualannya 11 M. Oke. Ada yang lain yang mungkin berbeda dengan Rahmat sebelum kita tutup? Biar nanti saya kasih clue-nya apa yang benar. Yuk, satu lagi. Siapa? Yang berbeda dengan Rahman. Ada? Oke, biasanya Mas Arif nih yang punya pendapat. Ya. Ada pendapat, Rif? Saya sebenarnya setuju dengan Rahman, Pak. Kalau Oke. Langsung saya bantah ya. Saya langsung bantah. Ya. Ya. Atau nggak usah saya bantah deh. Ya. Nggak usah saya bantah. Biar ini jadi pemikiran Anda, ya kan? Anda coba buka nanti ya aturan, nggak usah aturan yang lain, Anda buka pasal-pasal tentang alat bukti ya. Tadi Rahman udah bilang ada alat bukti tertulis, alat bukti kesaksian ahli, alat bukti keterangan para pihak, alat bukti keterangan para saksi, dan terakhir keyakinan hakim. Ini ada 5 jenis alat bukti ya. Nah, masing-masing pihak dari cerita tadi pasti Anda sudah tangkap. Nah, dari cerita itu kira-kira siapa yang lebih kuat, sesuaikan dengan alat bukti yang ada di pengadilan pajak. Nah, oke. Saya tidak akan memberikan jawaban, tapi saya akan memberikan tugas kepada Anda semuanya. Ya, tugasnya adalah untuk minggu depan ya Anda berikan opini. Ya, kalau Anda jadi hakim, tadi ceritanya sudah saya sebutkan ya, ceritanya tidak akan saya ulang. Silakan Anda akan memenangkan siapa, pemohon banding atau terbanding, apa alasannya. Singkat ya tugasnya. Ya, dan nanti seperti biasa dikumpulkan ya. Ya paling lambat sehari sebelum perkuliahan. Ya, paling lambat sehari sebelum perkuliahan. Jadi hari Rabu malam saya terima. Cukup seminggu. Anda buatkan semacam argumentasi ya. Ya, Anda sebagai hakim akan memenangkan pemohon banding atau terbanding, silakan, itu bebas, tapi yang penting Anda harus tahu alasannya ya. Ceritanya tadi sudah saya berikan, tinggal Anda membuat sebuah rangkuman, kemudian jawaban dari Anda apa ya. Apakah terbanding? Kalau Rahman kan udah terbanding tadi ya, tinggal gampang ya. Silakan nanti ditulis saja sebagai ini ya, tugas. Anda boleh tulis tangan, boleh, mau ketik juga boleh, silahkan ya. Baik ya teman-teman, sudah boleh. Itu berarti untuk secara argumentasi dari terbanding pemohon bandingnya kita anggap dia apa aja Pak? Di bawahnya pemohon banding menganggap transaksi dia di 2,5, sedangkan dari terbandingnya DJP mempertahankan 11 juta tersebutnya. Berarti kalau 18 ayat 4 ya Pak? Main atau di mana Pak? Ya terserah, Anda mau menggunakan pasal berapapun terserah. Ya. Baik, Pak. Berarti ya, langsung saja ya Pak. Anda sebagai hakim nih. Iya, tadi kan pasal
fakta persidangan sudah saya sampaikan, kan? Fakta persidangan sudah saya sampaikan, ada kesaksian dari pembeli. Ya, terserah kalau Anda boleh kesaksian pembelinya menyatakan 11 miliar, sudah biar kontroversi ya. Kesaksian dari pembelinya di sidang 11 miliar. Apakah Anda akan memenangkan pemohon banding atau terbanding? Nah, tapi sebelum Anda menjawab, Anda pelajari dulu pembuktian, ya, pasal-pasal pembuktian di pengadilan pajak. Kalau Anda cari literatur maksudnya apa sih alat bukti tertulis, kesaksian, dan itu kira kedudukannya itu di depan hakim itu kedudukannya itu apakah semuanya sama kuatnya atau mana yang lebih kuat. Nah, ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dari tugas Anda? Kelas ini udah tahu nilainya UTS? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, oke. Aman ya, berarti nggak ada yang protes, berarti aman ya. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah kita bisa sudahi ya perkuliahan hari ini ya. Itulah sebenarnya lebih asik, nanti akan minggu depan akan asik lagi. Terus kalau solusinya seperti apa mencari kebuntuan seperti ini ya, solusinya seperti, dan ini cerita real, kisah nyata sehari-hari yang terjadi di pengadilan pajak, cerita nyata sehari apa yang terjadi di dalam pemeriksaan pajak, keberatan maupun di pengadilan pajak, sehingga Anda mulai punya bayangan kira-kira seperti itulah yang terjadi ya, betapa ruwetnya, betapa susahnya dalam hal sebagai pemeriksa, sebagai peneliti keberatan, ataupun nanti pada pembuktian di pengadilan pajak. Oke, sekian dari saya. Izin, Pak. Semoga gimana, Mas Arief? Ada pertanyaan lagi? Maksud saya dikumpulkan sekelas dulu atau langsung ke Bapak masing-masing? Dikumpulin di ketua kelas dulu lah ya. Oke, baik, Pak. Nggak banyak buka file, banyak sekali file saya. Ya. Ya, Pak. Oke ya, terima kasih. Saya kira wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om. Ketemu minggu depan. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.